So apa yang pasien-pasien yang kamu rasa masih lagi runsing atau khawatir tentang bariatrik khasnya di Indonesia? Takut mati dok, Takut mati. karena memang waktu itu sempat viral. Ah, Pasien dari Bali, mereka ah, banyak yang tanya ke saya, Sus, ini aman nggak? Soalnya saya dengar ada pasien seorang dokter yang meninggal di Bali. Okay, so kita kembali ke podcast Relax dulu dengan Dr. G, dan ini merupakan episod yang ke-17, dan hari ini saya sangat bernasib baik sebab ada tetamu undangan khas daripada Jakarta, Indonesia ya. Thank you Dr. Z. Namanya Puan Cik Susan, dan Cik Susan merupakan seorang konsultan yang banyak membantu pasien-pasien Indonesia di mana mereka mempunyai banyak soalan berkenaan dengan bariatrik dan juga untuk mereka kurus, dan dia sudah sekarang dalam bidang ini sudah hampir berapa tahun ya? 5 tahun ya? 6 tahun. So hampir sama macam saya jadi pakar bedah ya. Masa itu pakar bedah bariatrik ya 6 tahun. So lama juga. Dan kita bernasib baik sebab kita boleh bincang berkenaan dengan konteks bariatrik dan isu-isu berkaitan dengan bariatrik di Indonesia dan Malaysia, dan kita boleh bandingkan bagaimana pasien-pasien Indonesia boleh kurus dengan cara bariatrik dengan informasi yang tepat. So Susan, soalannya adalah, pertama sekali saya dapat tahu yang di Indonesia pun sekarang ramai pasien yang sudah mula buat bariatrik ya. Dan ramai pun ke sini untuk buat bariatrik. Dan dulunya sebenarnya dimulai dengan Melly Goeslaw. Ya. Ya, dia mulanya yang famous ya. Tetapi sekarang sudah ramai yang buat, dan terbaru adalah yang kita buat pun Novi Pratiwi dengan Lisa. Jadi ada beberapa mereka yang menjadi kenalan. Jadi masih saya rasa ada khawatirannya di antara pasien Indonesia tentang bariatrik. So apa yang pasien-pasien yang kamu rasa masih lagi runsing atau khawatir tentang bariatrik khasnya di Indonesia? Takut mati dok, Takut mati. karena memang waktu itu sempat viral. Ah, Pasien dari Bali, mereka ah, banyak yang tanya ke saya, Sus, ini aman nggak? Soalnya saya dengar ada pasien seorang dokter yang meninggal di Bali karena bariatrik. hmm, Saya bilang untuk itu kita tidak dapatkan datanya. Kenapa meninggalnya? Saya cuma bilang so far di Indonesia bariatrik ini sudah cukup aman dan memang sudah banyak dokter-dokter yang melakukan itu. Jadi sebulan itu bisa untuk bariatrik 100 pasien sudah melakukan operasi bariatrik. Jadi tapi isu yang meninggal ini sudah lama ya, Sudah tahun. lama, itu tahun 2021. Ya, jadi daripada bahagian saya rasa tahun 2021 teknologi kita yang kita menggunakan alat-alat bariatrik pun mungkin Itu tidak. pun masih awam dong. Ya, masih lagi awam. Pertama, yang kedua pun pahaman kita tentang bariatrik masa itu pun tidak begitu bagus ya. Iya. Kami masih lagi cuba-cuba. Saya pun masa itu masih lagi try potong ya masa itu, Iya. tahun dulu. Jadi saya rasa kita tidak boleh salahkan, kita tidak boleh samakan keadaan masa itu dengan sekarang. Satu lagi adalah efeknya sebab yang meninggalnya doktor ya. Dokter Opcin. Jadi ramai orang pikir yang doktornya meninggal memberi satu outlook atau satu fahaman yang benda ni merupakan satu perkara yang sangat berisiko tinggi. Iya. Sampai doktor pun, sebab mereka bilang doktornya harus sehat ya, Harus sehat. dan tiba-tiba doktor ini buat operasi, tapi mereka tidak tahu yang doktornya banyak tidak sehat sebenarnya ya. Iya. Doktornya banyak ada gejala-gejala penyakit. Doktor pun ada masalah yang tak jaga badan mereka. Jadi mereka pergi operasi dan mereka ada problem. Jadi sama macam orang lainnya. Dan daripada fahaman saya untuk kes ni, saya rasa ada faktor di luar kawalan doktor bedah itu juga, bermaksud satu komplikasi yang sangat jarang berlaku. Dan di bariatrik saya rasa komplikasi yang jarang berlaku ini
boleh berlaku, tapi saya rasa sangat sangat one off ya, sekali setiap 100,000. Ya, Jadi resikonya sangat kecil sangat ya. kecil ya. Okey. Second, sudah saya tanya ya, sekarang banyak doktor bariatrik di Indonesia ya, Iya, sudah ramai ya. mulai menjamur dok. Ya. Dan segalanya memberi package yang menarik. Ya. Jadi untuk Susan, boleh tak Susan tolong huraikan sedikit berkenaan dengan masa Susan mula berkecimpung dalam bariatrik, harganya, bedanya dengan sekarang. Dan Susan rasa bagaimana sistem harga ini memberi kesan kepada pasien-pasien yang mau buat. Adakah pasien hanya melihat kepada harga, atau mereka harus lihat kepada kualitas pakar atau barang-barang atau rumah sakit? Mana yang lebih penting sebenarnya? Oke, jadi untuk di Indonesia mayoritas banyak pasien-pasien yang memang menengah ke bawah. Jadi mereka berpikir harga jauh di atas galanya. Jadi kalau kita pasang harga itu murah, mereka akan banyak datang karena Dan di tergiur Indonesia, dengan harga. maaf, tidak bisa dikawal asuransi ya? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak Okey. bisa. Alright. Sama seperti di Malaysia. Iya. Alright. Dan selepas itu, kalau mereka berada pada status menengah dan ke bawah, dan mereka mencari harga yang elok, adakah mereka mencari pakar bedah juga yang biasa buat? Ada. Ada, Jadi di Indonesia harganya pun mulai bervariasi dari yang paling murah sampai yang paling mahal juga ada. Ya memang itu terbatas dari alat, kemudian rumah sakitnya, Bonafit bintang 5. Itu tergantung. Jadi pasien lebih memilih ke harga yang lebih murah tapi bisa mendapatkan dokter yang terkenal, famous gitu. Jadi mereka lebih memilih harga dibanding kualitas kadang ya. Dan biasanya doktor yang buat operasinya sama macam Malaysia, ada kesan selebriti juga ya? Banyak sekali. Sama seperti di Sama Malaysia. di Indonesia. Ada sebarang bantuan dari pemerintah ya untuk bariatrik di Malaysia? Di Indonesia? Belum ada dong. Belum ada. Untuk program di Indonesia biasa menggunakan dengan BPJS namanya. Dan itu memang pemerintah belum cover itu. Ya. Jadi BPJS dia hanya cover untuk beberapa penyakit saja ya? saja. Dan kegawat darurat. Jadi untuk makluman pendengar-pendengar kita, so BPJS merupakan satu sistem asuransi kerajaannya, benar? Ya, di mana kerajaan memberi bantuan kepada rakyat Indonesia untuk mereka cover untuk rawatan-rawatan yang tertentu. Dan walaupun amountnya tidak tinggi, tapi ia merupakan satu amount yang cukup untuk buat beberapa operation, dan patient pun boleh bayar lebih ya. Bermaksud BPJS akan cover sekian-sekian dan pasien bisa top up. Tidak sama sekali. Okey, saya salah karena ya. di Indonesia itu bedah bariatrik masih dianggap sebagai bedah kosmetik. So untuk menurunkan bariatrik berat tidak badan, bisa ya. Jadi tidak bisa sama sekali. So sama masalah seperti di Malaysia, dia out of pocket expense sajalah. Bisa untuk doktor Indonesia, surgeonnya ya, bisa untuk mereka, di sini kita bilang perkataannya pusing ya. Pusing asuransi ya. Pusing. Bisa ya. Kalau mereka cuba, bisa ya? Susah Mungkin ya? itu tergantung dari diagnosa dokternya. Tapi agak Tapi rumit kadang ya? rumit. Asuransi pun sudah tahu kalau misalnya untuk bedah bariatrik kita tidak tulis bedah bariatrik, kita bikin dengan bedah lain, tapi mereka itu tahu itu tekniknya bedah bariatrik. Ya, saya paham. Di Indonesia ya, di Malaysia, sebab bariatrik yang paling selalu kami dapat pasien ya. Pertama sekali, mereka tiada gejala apa-apa. Tapi mereka ada rasa yang self-image ya. Jadi mereka mau kurus, dan mereka pun ada tanggapan bahawa kalau mereka gemuk, ada kerisauan berkenaan dengan hidup sosial mereka ya. Suaminya tinggalkannya atau mereka mau kahwin. Jadi perkara ni sama ya di Indonesia? Sama. Ada yang beberapa case dia ditinggal oleh suaminya karena badannya, kemudian juga karena sama malu ya. Jadi dan juga di Malaysia yang gejala yang paling utama
bukan kencing manis sebenarnya. Masalahnya adalah sakit lutut sama infertility. Tidak boleh mendapat zuriat ya. Jadi di Indonesia kalau ada gejalanya, mana satu yang paling banyak menyebabkan pasien cari bariatrik? Diabetes. Jadi berbeda sedikit ya. Ya, tapi lebih banyak lagi mereka ingin kurus, Dok. Ya. Saya pun faham. Jadi tadi saya ada, sebelum kita start podcast, saya ada bincang dengan Susan sikit berkenaan dengan anggapan pasien Indonesia. Walaupun mereka tidak gemuk sangat ya, tidak begitu gendut ya, mereka mau buat bariatrik sebab mereka mau kurus sedikit dan mereka ada penyakit contohnya seperti OSA, sakit lutut. Tapi bila dikonsultasi sama doktor di Indonesia, dibilang, oh kamu kalau kurus nanti kamu tinggal tulang saja ya sebab bariatrik. Tapi itu tidak sebenarnya satu perkara yang berlaku sebab langsung selepas 1 tahun atau 8 bulan biasa badan akan kontrol sendiri ya. Jadi bagaimana Susan memberi konsultasi kepada pasien di sana supaya mereka yakin bahawa ini prosedur yang tidak menyebabkan mereka menjadi sangat, orang kata, malnutrisi ya. Ya, jadi bagaimana Susan kontrolnya, bermaksud dari segi dietnya, apa nasihat-nasihat yang Susan bilang sama pasien berkenaan dengan contohnya protein, karbohidrat, bagaimana yang Susan kauselnya? Yang pasti yang saya bilang ke pasien itu untuk bariatrik tidak akan membuat pasien itu kurus sekali, karena biasanya setelah 1 tahun pasien itu beratnya akan stabil, bahkan bisa naik kalau dia tidak menjaga pola makan yang baik. Seperti proteinnya, kita harus berikan gambaran target proteinnya berapa per hari, sekitar 60 sampai 80 gram per harinya. Itu pasti kita akan tekankan ke pasien. Kalau misalnya proteinnya kurang, ya bisa jadi dia akan malnutrisi, resiko malnutrisi gitu. Kita pasti edukasi pasiennya untuk proteinnya, karbohidratnya, kemudian olahraga, aktivitas fisik. Kita anjurkan untuk luangkan waktu seminggu at least 3 sampai 4 kali untuk weightlifting atau olahraga kardio atau 5.000 step sehari gitu. Pasti saya akan edukasi ke pasiennya itu. Tapi yang pasti mereka beranggapan bariatrik itu permanen. Sebenarnya tidak, itu tergantung dari pasiennya sendiri. Kalau misalnya dia mau alatnya bagus, dia gunakan bariatrik itu, dia harus pakai, dia harus olahraga, dia harus kontrol proteinnya, dia harus pola makannya yang bagus. Kalau misalnya dia hanya ingin, oh nanti bariatrik juga akan kurus kok, nggak usah olahraga, itu nanti akan beberapa tahun lagi akan weight regain. Saya akan pasti edukasi, pasti mereka akan ketakutan, oh nanti bisa gemuk lagi ya Sus. Bisa kalau misalnya ibu tidak menjaga pola makan yang baik. Gitu. Oke. So kita sudah sampai ke hujung episod Relax Lu, episod ke-17, dan kita akan sambung kepada episod ke-18 minggu depan, dan nantikan episod kami untuk minggu depan, dan terima kasih kerana menonton.